Are you ready? Let's dance. Hard Rock 1029. Aloha, it's Big T Velvet here, live from Waikiki Beach, getting us started with another uninterrupted block of the throwbacks that you love. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Walter yang sedang dikejar oleh sekelompok Yakuza di sebuah pasar pecinan yang kala itu sedang merayakan sebuah perayaan Imlek. Dia berusaha menghindar dari kejaran mereka agar bisa menyelipkan sebuah paket ke dalam sebuah kotak pos. Setelahnya, Walter menyamarkan dirinya dengan menggunakan jaket. Namun, begitu dia melangkah keluar ke jalan, sebuah mobil yang dinaiki oleh para Yakuza yang mengejarnya menabraknya hingga mati. Dan kematiannya itu akan menjadi suatu hal yang menyatukan kembali putra-putranya. Seorang pelatih di sekolah militer angkatan laut bernama James sedang terlihat melatih beberapa rekrutan baru prajurit di dalam kolam renang tentang cara menahan nafas di dalam air. Tetapi meskipun James telah memberikan caranya, orang-orang ini tidak bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh James. Mereka menyerah terlalu cepat, yang tentu saja membuat James sangat frustasi dan meminta mereka semua untuk berlatih lebih keras lagi. Tak lama, seorang prajurit menemui James untuk memberikan sebuah kabar buruk tentang ayahnya yang baru saja meninggal semalam. Segera setelahnya, James bergegas pergi ke rumah sakit demi melihat tubuh ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Kabar tentang kematian ayahnya James ceritakan kepada Layla. Istrinya pun sangat bersedih mendengar kabar tersebut dan bertanya tentang apakah suaminya itu sudah mengabari saudaranya yang ada di Oklahoma. James pun mengatakan jika dia sudah mencoba mengabari Johnny, tetapi dia tidak menjawab pesan yang dikirimkan dari dirinya. Apalagi sepertinya James tidak terlalu bersedih atas kematian ayahnya tersebut. Pria ini bernama Johnny, seorang polisi yang selalu mengedepankan kekerasan. Dia pulang menaiki motor kesayangannya, namun sesampainya di rumah, dia malah dibuat panik melihat kekasihnya berniat pergi meninggalkan dirinya. Valentina sangat marah kepada Johnny, sebab mereka jarang berkomunikasi layaknya sepasang kekasih. Valentina ingin Johnny serius dengan hubungan mereka, apalagi dia sering melupakan hari penting yang menyangkut dirinya. Terlebih lagi, hari ini adalah hari ulang tahun Valentina dan John benar-benar lupa dengan semua rencana mereka berdua. It's my birthday. I'm so sorry. Shoot. Don't shoot me! Baby! Johnny sangat hancur ditinggalkan oleh Valentina, dan yang bisa dirinya lakukan hanyalah tiduran sambil memandangi foto Valentina dari ponselnya. Tak lama Layla menelpon dirinya untuk sekedar memberikan kabar jika ayahnya mati dalam sebuah kecelakaan. Mereka berdua memang belum pernah bertemu semenjak Layla menikahi James, sebab hubungan di antara James dan Johnny tidak terlalu baik, apalagi sudah 10 tahun lamanya mereka berdua tidak bertemu. Tetapi setidaknya, sebagai seorang yang juga harus mengetahui kabar kematian ayahnya, Layla mempunyai kewajiban untuk mengabari dirinya jika ayahnya akan dimakamkan esok hari. Mendengar hal itu nampaknya tidak membuat Johnny bersedih. Bahkan dia mengira kalau ayahnya itu sudah mati sangat lama. Tiba-tiba, dua orang Yakuza datang mengalungkan golok di leher Johnny untuk menanyakan tentang di manakah paket yang dikirimkan oleh Walter, sebab alamat tujuannya adalah rumah ini. Johnny tidak tahu dengan apa yang mereka berdua bicarakan, karena yang dia tahu saat ini ayahnya telah mati. Johnny terus berbicara, sampai membuat mereka berdua lengah, yang lalu dimanfaatkan oleh Johnny untuk membantai mereka berdua. Shut the fuck up! Melihat foto mendiang ibunya dihancurkan oleh Yakuza itu membuat Johnny semakin menggila. Johnny memukul, menendang, membanting mereka tanpa ampun, dan tak memberikan sedikit nafas pun kepada mereka berdua untuk melawan.
Menyadari kalau orang-orang ini malah mencari dirinya setelah kematian ayahnya, Johnny pun memutuskan untuk mencari tahu dengan apa yang sebenarnya ayahnya lakukan. Maka oleh sebab karena itu, di keesokan harinya, Johnny memutuskan untuk pergi ke pemakaman ayahnya meskipun James terlihat tidak senang dengan keberadaan dirinya. Mereka berdua memang terlahir dari sperma yang sama, tetapi tidak dengan rahimnya sebab Walker dulunya mempunyai 2 orang istri. James tahu kalau hubungan mereka berdua tidaklah begitu baik, tetapi jauh di lubuk hatinya, James sebenarnya sangat menyayangi adik laki-lakinya itu. Sebagai seorang detektif swasta, Walker tentunya mempunyai banyak musuh. Jadi tidak salah juga jika di hari pemakamannya itu, banyak gangster, yakuza, bahkan kartel datang ke pemakamannya. Setelah pemakaman ayah mereka berdua, James membawa Johnny pulang ke rumahnya. Sebelum masuk ke rumah, sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Itu dikarenakan Johnny yang teringat kalau rumah ini dulu adalah milik ibu James. James meminta Johnny untuk melupakan masa lalu, sebab jika harus mengingat itu lagi, dirinya lebih terluka, karena demi ibu James, Walter meninggalkan dia dan ibunya. Peter, sang gubernur kota, mencoba untuk mencairkan suasana makan siang, karena melihat James dan Johnny yang sangat canggung. Peter senang melihat kedua putra Walter bisa duduk bersama, meskipun harus kehilangan Walter dulu demi bisa menyatukan mereka berdua. Johnny lalu berterus terang kepada mereka semua tentang tujuannya ke sini. Sebenarnya bukan karena ingin melihat pemakaman ayahnya, melainkan mencari tahu tentang siapa pembunuh ayahnya. Mungkin James dan lainnya hanya mengetahui kalau Walter mati karena menjadi korban tabrak lari. Namun sebenarnya ada kelompok yang memang berniat mengincar nyawa ayahnya. Mendengar hal itu, James lalu meminta kedua anaknya pergi meninggalkan meja makan, dan setelahnya Johnny mulai bercerita tentang kecurigaannya itu. Johnny mengatakan jika dirinya telah diserang oleh beberapa yakuza setelah kematian Walter. Namun belum juga Johnny meneruskan ceritanya, hal itu malah membuat James kesal karena mengira Johnny telah membuat kesalahan lagi seperti saat dulu. James lalu mengajak Johnny untuk keluar berbicara empat mata dengan dirinya saja. Terlebih lagi, permasalahan ini sangatlah serius. What's the matter? Truth hurt? James meluapkan kekesalannya selama ini, sebab mengapa tiba-tiba Johnny datang mencampuri urusan ayahnya setelah 20 tahun mereka tidak bertemu. James mengira kalau Johnny hanya mengada-ngada. Terlebih lagi selama 10 tahun belakangan ini, dia sering mencari masalah dengan beberapa gangster yang diduga membunuh ibunya. Johnny kesal karena James tidak percaya dengan dirinya, dan memilih untuk pergi dari sana mencari tahu sendiri tentang siapakah pembunuh ayahnya. Johnny saat ini berada di sebuah klub malam untuk menenangkan segala pikirannya dengan meminum sebuah minuman beralkohol spesial yang diracik oleh sang bartender. Tak lama, Alekai datang menemui dirinya untuk bertanya tentang apakah dia telah bodoh dengan datang ke tempat ini. Johnny pun tersenyum mendengar itu dan malah balik bertanya tentang apakah Alekai baik-baik saja setelah dulu wajahnya dia belah dengan menggunakan pisau. Tiba-tiba, Johnny merasakan pusing di kepalanya yang lalu jatuh pingsan sebab minuman yang diberikan oleh sang bartender ternyata telah dicampur dengan obat tidur. Johnny pun terbangun dari pingsannya dalam keadaan yang terikat. Di hadapannya, Tuan K, seorang gangster di Hawaii, nampak menyimpan dendam pada dirinya sebab 10 tahun yang lalu Johnny mengamuk di markasnya dan membunuh sebagian orang-orangnya karena dituduh telah membunuh ibunya. Tuan K memperingatkan Johnny serta memberikan sebuah tanda di lehernya agar dia lekas pergi dari pulau ini sebab jika dalam 7 hari ke depan dirinya tidak segera meninggalkan pulau, Tuan K akan membunuhnya dan akan memotong-motong tubuhnya sebagai makanan hiu di laut. Di kantor kepolisian Honolulu, James menemui detektif Rennet untuk bertanya tentang apakah dirinya bisa mengambil barang-barang pribadi milik ayahnya. Rennet pun mempersilahkan James untuk mengambil semua itu ke ruangan barang bukti dan tak lupa mengingatkannya untuk jangan bertindak ceroboh sebab itu sama saja dengan dirinya yang membangunkan beruang yang tertidur. James pun tersenyum mendengar itu dan hanya mengatakan kalau beruang yang tertidur itu adalah dirinya. Setelahnya, James membuka barang-barang milik ayahnya yang di dalamnya berisikan sebuah pisau lipat, gantungan kunci, dan dompet yang berisikan sebuah kertas dengan 12 kata. Johnny saat ini berada di kantor kerja Walter untuk mencari beberapa petunjuk yang mungkin bisa dia gunakan demi mencari penyebab ayahnya mati. Tak lama suara langkah kaki mendekat dan Johnny cepat-cepat bersembunyi untuk menangkap basah seorang laki-laki yang terlihat sedang mencari sesuatu di sana.
Namun, ketika Johnny hendak menangkapnya, laki-laki itu berhasil kabur dari sana. What were you doing in Walter's apartment? You trying to rob him? Johnny berhasil mencegat pelarian Pika yang kemudian membawanya ke sebuah bar untuk bertanya tentang siapakah dirinya. Pika pun lalu memperkenalkan dirinya jika dia dulunya bekerja untuk Walter yang bertugas dalam meretas email, menyadap telepon, serta memotret para target. Menyadari kalau Pika dulunya adalah orang penting dalam pekerjaan Walter, Johnny lalu memaksa Pika untuk bekerja dengan dirinya sekarang. Sementara itu, James saat ini berada di lokasi tempat kejadian Walter tertabrak. James lalu melihat sebuah kamera CCTV di luar toko alat-alat mesum. Dia masuk ke dalam toko yang kemudian meminta rekaman CCTV kepada sang pekerja toko. Secara tegas mereka menolak memberikan rekaman video CCTV. Meskipun James telah memberikan uang kepada mereka. Terpaksa, James mulai menggila, menghajar satu persatu dari mereka demi mendapatkan rekaman CCTV saat kejadian. Did you shoot this? Yeah. Johnny dan Pika saat ini berada di kantor Walter kembali untuk mencari beberapa petunjuk yang mungkin bisa mereka gunakan untuk mengungkap siapa pembunuh Walter. Johnny lalu memperhatikan sebuah papan seluncur yang berada di sana. Dia merasa aneh, lalu memeriksanya, dan menemukan sebuah cetak biru sebuah hotel dari dalam papan seluncurnya. Jauh dari kantor Walter, Peter terlihat sedang mengkampanyekan dirinya agar terpilih lagi menjadi seorang gubernur. Nani yang telah lama bekerja sebagai asisten pribadi Peter hanya mengawasinya dari kejauhan. Teleponnya lalu berdering, dan itu dari Johnny yang tiba-tiba menanyakan kepada dirinya tentang sebuah cetak biru hotel di kantor Walter. Johnny yakin kalau Walter menyembunyikannya karena sebuah alasan, tetapi dia tidak tahu untuk apa. Apalagi di cetak biru tersebut ada segel pemerintahannya. Nani yang agak curiga dengan hal itu lalu meminta James untuk mengirim nomor berkas 8 digit yang tertera di cetak biru karena dia akan mencoba mencarinya nanti di akses basis data yang ada di kantor. Tiba-tiba James masuk ke dalam sana. John terkejut dibuatnya. James lalu mengakui kalau dugaan John benar tentang ayah mereka. Mereka bertiga lalu melihat rekaman CCTV di saat Walter tertabrak. Jelas bahwa pengemudi van sengaja menabrak Walter dan seketika membuat kedua saudara itu menyadari kalau ayah mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Johnny lalu meminta Pika untuk menyusun daftar kepemilikan mobil van biru yang ada di pulau ini, serta kegiatan Walter dalam beberapa minggu belakangan ini, sementara mereka berdua akan mencoba menyusun runtutan peristiwa yang dialami Walter. Selama perjalanan, mereka berdua mencoba menerka-nerka tentang apa yang sedang diselidiki oleh Walter. Tetapi tak lama, tiba-tiba sebuah SUV menabrak mobil yang mereka naiki. Para anggota Yakuza yang ada di dalam mobil mulai menembaki mereka berdua. John melompat keluar dari mobil untuk menembaki para Yakuza dari luar, sementara James masih bertahan di dalam mobil agar dirinya bisa menyerang para Yakuza dari dekat. Johnny meminta James untuk lompat dari atas mobil karena dia akan menembak tangki mobil yang dinaiki oleh para Yakuza, meskipun itu nantinya akan membuat mobil milik James meledak juga. James marah melihat mobilnya hancur, tetapi John hanya berkata kalau dia telah menyelamatkan hidupnya. Keributan yang mereka berdua lakukan membuat detektif Rennet marah. Apalagi Yakuza yang menyerang mereka berdua dibuat gosong seperti roti panggang. Rennet lalu meminta mereka berdua berhenti melakukan investigasi sendiri. Terlebih lagi, saat ini Johnny diskors dengan gaji sambil menunggu investigasi atas tuduhan kekerasan. James lalu memberikan CCTV rekaman di saat Walter tertabrak. Namun hal itu nampaknya malah membuat Rennet semakin marah karena kenapa mereka berdua melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian Honolulu. Sepulangnya dari kantor kepolisian, Nani memberitahu mereka kalau cetakan biru itu milik seorang pria bernama Marcus, pemilik firma Robbie Cook, serta pengembang asing besar yang mempunyai banyak hotel resort di Asia dan juga Eropa. Bahkan keluarganya juga menguasai industri tebu di pulau ini selama beberapa generasi. Nani menyadari kalau cetakan biru itu bukanlah restoran ataupun hotel, sebab dari investigasi yang dilakukannya, cetakan biru itu merupakan sebuah kasino. Kasino sangat ilegal di Hawaii, namun dengan uang serta pengaruhnya, Marcus akan membangunnya secara legal.
Setahu dirinya, Markus akan mengadakan pesta penggalangan dana tahunan untuk museum seni besok, dan mungkin mereka berdua bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mencari tahu langsung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum berangkat menuju pesta penggalangan dana Markus, Johnny sempat ingin mencoba motor kesayangan James, namun niatannya itu segera dihentikan oleh James. James lalu mencoba bertanya kepada Johnny tentang kenapa dia diskors dari pekerjaannya. Johnny nampak malu-malu menceritakan permasalahannya itu. Namun karena terus didesak, Johnny pun mengatakan jika dirinya diskors itu lebih disebabkan karena dirinya yang menembak seorang pengedar sabu ketika sedang diinterogasi di ruang reserse. James pun hanya manggut-manggut mendengar hal itu dan meminta sekali lagi dirinya untuk jangan pernah menggunakan motornya sebab dia akan memberikan Johnny sebuah motor peninggalan ayah mereka berdua. James dan Johnny telah sampai di lokasi yang akan digunakan oleh para pengembang untuk membangun kasino tersebut. Di sana mereka menemukan sekelompok penduduk asli Hawaii yang menetap tinggal di tempat tersebut. Mereka semua sebenarnya sudah tahu dengan rencana pengembangan tersebut, tetapi mereka akan tetap berada di sini sekuat tenaga mereka agar mereka bisa menyelamatkan tanah nenek moyang mereka. Beberapa orang di pemerintahan juga mencoba untuk mengambil tanah ini, namun mereka selalu melawan demi menjaga apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Johnny lalu mendapatkan telepon dari Pika untuk mengabarinya kalau mobil van biru yang mereka cari telah ditemukan polisi di pantai Makapu'u. Segera setelahnya mereka berdua menuju ke sana dan menemukan seorang mayat pegawai pemerintahan yang telah hilang selama beberapa hari belakangan ini. Kerusakan grill di depan mobil van menjadi bukti kalau mobil ini telah menabrak Walter. Namun Ranet enggan memberikan daftar mobil van berwarna biru yang ada di pulau ini kepada mereka berdua. James yang juga mengetahui merek dan jenis kendaraan mobil van itu meminta Pika untuk memulai pencariannya tentang Hayashi Imports. Karena itu satu-satunya nama Jepang di dalam daftar mobil van biru milik Ranet. Pika langsung mengiyakan permintaan James. Namun tak lupa mengingatkan mereka berdua untuk bersiap karena Markus akan bersiap dengan pestanya. Dia telah menyiapkan rencana untuk mereka berdua masuk, yaitu dengan cara menyamar menjadi pegawai catering yang menyediakan makanan di pesta Markus. Mereka bertiga pun langsung berbaur di dalam pesta tersebut. Johnny lalu mengikuti seorang wanita bernama Monica, yang ternyata merupakan istri dari Markus. Sementara James kebagian mencuci alat-alat makan sambil mengawasi keadaan sekitar. Johnny memperkenalkan dirinya, yang kemudian disambut dengan tatapan serius Monica karena tak menyangka orang yang ada di hadapannya itu adalah anak Walter. Monica ingin sekali bercerita banyak hal dengan dirinya, namun mengingat kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat dia bicara, dia mengundang Johnny untuk datang ke geria miliknya yang berada di Waikiki. Seorang pria bernama Nakamura datang menghampiri James, berniat meminjam sebuah piring agar dirinya bisa mengkonsumsi narkoboy. James lalu melihat Nakamura memakai kartu namanya, dan segera menyadari kalau Nakamura merupakan bagian dari perusahaan Hayashi Imports. Tak lama, 4 bodyguard Markus mendatangi James dan Johnny, membawa mereka berdua untuk menemui bos mereka. Markus Robichaud sebelumnya tidak tahu dengan siapa mereka berdua. Namun setelah mereka mengatakan kalau mereka berdua merupakan putra dari Walter, agak membuat Markus gugup. Markus tidak mengerti dengan tujuan mereka berdua di sini. Tetapi satu hal yang pasti, dirinya tidak ada hubungannya dengan kematian ayah mereka berdua. Terlebih lagi, selama berbulan-bulan lamanya, Markus menyewa Walter untuk menyelidiki perselingkuhan istrinya. Tetapi klaim tersebut tidak diperdulikan oleh James, sebab dia lebih dulu tahu sebuah fakta sesungguhnya dari Monica. Esok harinya, James berencana menemui Monica di tempat dirinya tinggal. Namun belum juga dia berbicara empat mata dan bertemu dengan dirinya, James malah menemukan Monica tewas jatuh dari lantai 30. James yang menduga kalau ini adalah perbuatan Markus, datang ke tempatnya sendirian untuk membuat perhitungan dengan dirinya. Dia lalu mengamuk, menghajar setiap anak buah Markus yang berjaga di tempatnya. Namun karena dia datang tanpa perencanaan, James pun berhasil dilumpuhkan menggunakan pistol listrik. Markus lalu mendatanginya dan mengatakan jika dia sudah mulai tidak menyukai dirinya, yang lalu segera memerintahkan anak buahnya untuk menelepon polisi. Call the police. Tak lama, James dibebaskan tanpa syarat. Itu semua karena berkat sang gubernur, mengingat kalau Johnny dulunya merupakan anak kawan baiknya. Peter lalu meminta Johnny untuk tidak berbuat di luar aturan seperti ayahnya, karena apapun yang ada di pikirannya saat ini itu merupakan tugas dari polisi. Peter berharap Johnny dan James tidak mengikuti jejak ayahnya, sebab ada sesuatu di dalam diri mereka yang tidak dimiliki ayahnya, yaitu sebuah persaudaraan. Johnny yang kesal melatih James begitu saja di lobi kantor kepolisian.
James lalu mengejarnya dan meminta dia untuk tidak mengacau karena semua yang dilakukannya itu tidak akan bisa mengembalikan ibunya. James marah mendengar hal itu yang kemudian memulai pertengkaran di antara mereka berdua. Kalah dalam perkelahian itu, Johnny mendapatkan omelan dari James yang memintanya untuk tersadar jika apa yang dilakukannya itu sangatlah berbahaya dan dia tidak bisa terus mengendalikan emosinya dalam memecahkan sebuah masalah. James mengatakan, jika kejadian 10 tahun yang lalu dengan mengusir dirinya pergi dari pulau ini, itu memang ide dari dirinya, sebab para Yakuza dan gangster berusaha membunuhnya karena kekacauan yang diperbuatnya kala itu. Johnny sadar kalau selama ini dirinya tidak ada untuknya, namun setelah kini mereka bersama, Johnny berjanji akan menjadi kakak yang selayaknya bagi dirinya. Sesampainya di rumah, mereka berdua malah mendapat omelan Layla karena kenapa mereka berdua harus berkelahi. Tak lama, Valentina menelepon James untuk sekedar melihat keadaan rumahnya sambil mengambil beberapa surat tagihan serta sebuah paket yang dikirimkan ke alamat rumahnya. Mendengar hal itu, James selalu teringat tentang sebuah paket yang dikirimkan ayahnya yang kemudian meminta Valentina untuk membuka paket tersebut. Valentina mengatakan, jika hanya ada flash disk di dalamnya, dan karena barang itu merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini, John lalu minta Valentina untuk segera pergi menuju ke Hawaii. James beserta dengan yang lainnya menyambut Valentina di bandara. Namun karena Valentina masih kesal kepada James, dirinya tidak terlalu peduli dengan segala bujuk rayu yang James tunjukkan kepada dirinya. Sambil menuju rumah James, Pika mencoba membuka flash disk yang dikirimkan oleh Walter. Dia berusaha memecahkan kode saat di flash disk tersebut. Namun karena ini merupakan dompet luring yang diinskripsi secara digital, Pika membutuhkan 12 kode secara acak untuk membukanya. Mendengar hal itu, James pun teringat dengan sebuah kertas yang berisikan 12 kata di dalam dompet Walter, dan mungkin kata-kata tersebut bisa digunakan untuk membuka flash disk tersebut. Pika lalu mencoba membukanya, namun tiba-tiba sebuah serangan helikopter menyerang mobil yang mereka naiki. Seriously, bro, let her drive. Come on. Helikopter itu membabi buta menembaki mobil, dan sebuah motor yang dinaiki oleh dua orang Yakuza juga berusaha untuk menembaki mereka. Setelah berhasil menyingkirkan dua orang Yakuza itu, mereka masih harus bertahan dengan helikopter yang terus menyerang mereka. Dengan sekali tembakan yang tepat mengenai kepala gangster, cukup untuk membuat helikopter itu terjatuh. Mereka pun berhenti sejenak di kedai cepat saji setelah kejadian menegangkan itu, sambil menunggu Pika membuka isi yang ada di dalam flash disk tersebut. Sebagai orang yang bekerja di akuntan perbankan, Valentina mencoba melihat isi di dalamnya dan menemukan sebuah fakta yang mengejutkan jika telah ada 12 juta dolar masuk ke dalam rekening selama 3 tahun belakangan ini dari luar negeri, dan semua itu masuk ke dalam sebuah rekening atas nama Peter. James dan Johnny pun terkejut mendengar itu, karena selama ini Peter yang mereka anggap sebagai paman sendiri diam-diam merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka menduga kalau uang itu dikirim oleh Marcus untuk menyuap Peter, karena seseorang yang bisa melegalkan kasino di pulau ini hanyalah sang gubernur. Dengan 12 juta dolar, dia membeli gubernur, lalu melibatkan Yakuza sebagai antek-anteknya. Dan mungkin Walter tak sengaja menemukan hal itu di saat bekerja menjadi mata-mata Monica, dan karena itu jugalah Walter menjadi incaran para Yakuza. Sementara itu di kantor gubernuran, Nani menemui Peter untuk sekedar mengucapkan terima kasih karena telah mau mengeluarkan Johnny dari dalam penjara. Selain hal itu, Nani juga menyerahkan cetak biru kasino milik Marcus dan memintanya untuk mengecek ulang kembali pembangunan yang akan dilakukan oleh Marcus. Karena menurut dugaannya, Marcus akan membangun sebuah kasino mewah di pulau ini. Mendapati hal itu, Peter pun berterima kasih kepada Nani karena telah menyerahkan bukti penting ini kepada dirinya, tanpa menyadari kalau sebenarnya mereka berdua telah lama bekerja sama demi membangun sebuah kasino mewah di pulau ini. James dan lainnya kini telah sampai di rumah, namun melihat keadaan rumah yang berantakan,
James menduga kalau telah terjadi sesuatu kepada keluarganya. James lalu segera mencari keluarganya dan hanya menemukan kedua anaknya yang ketakutan di dalam kamar mandi. Tak lama Johnny mendapatkan telepon dan itu berasal dari Marcus yang meminta mereka berdua untuk segera mengembalikan flash disk miliknya jika tidak ingin dua orang wanita yang mereka cintai mati terbunuh. Perasaan marah menyelimuti pikiran James, sampai-sampai dia harus kembali menggila dan membuka kembali ruangan penuh senjata yang sudah dia pensiunkan demi menyelamatkan Layla dan Nani. Johnny terkejut melihat apa yang ada di dalam sana, tetapi karena semua itu juga malah membuatnya semakin yakin jika mereka bisa menyelamatkan Layla dan Nani. Segera setelah mengemasi persenjataan, mereka berdua menyusup masuk ke dalam rumah Marcus, sambil membunuh satu persatu penjaga yang berada di luar rumah Marcus. Mereka berdua menggila, tanpa ampun menembaki semua orang yang ada di sana. Post 1. Kaki tangan Marcus curiga dengan keadaan di luar sana, sebab semua anak buahnya tidak merespon panggilan HT. Tiba-tiba lampu padam, dan Craig segera diperintahkan Marcus untuk memeriksa jaringan listrik rumah ini, dan ketika dicek, ternyata semua kabel yang berada di box utama telah diputus menggunakan pisau. Craig mencoba menghubungi bosnya, namun dari belakang, Johnny menghunuskan pisaunya tepat di leher Craig. Johnny tersambung dengan Marcus dan hanya berpesan kepada dirinya untuk bersiap-siap karena dia akan segera datang menemuinya. Marcus sangat kesal karena kenapa kedua saudara ini mengancam-ancam tempat tinggalnya dan segera memerintahkan Nakamura beserta dengan semua anak buahnya melakukan keahliannya dalam membunuh. Mendapati semua anak buah Nakamura di hadapannya, James pun mulai menggila dan membantai semua anak buah Nakamura tanpa ampun. Melihat musuhnya sudah mati, Johnny hanya mengingatkan kakaknya itu untuk berhenti. Sebab jika dia terus-terusan menghancurkan wajah orang itu menggunakan palu, itu sama saja dengan dirinya seperti psikopat. Meskipun sebenarnya Johnny juga ingin menggila seperti itu. Mereka berdua lalu berjalan masuk ke dalam ruangan tempat Layla dan Nani disekap. Mereka memang berhasil melepaskan ikatan Layla dan Nani, namun mereka tidak menemukan keberadaan Marcus di sana. James berniat mengantarkan istrinya ke tempat yang aman, tetapi karena Layla merasa ada suatu hal yang harus suaminya tuntaskan, dia malah meminta James untuk fokus sebab dia akan baik-baik saja tanpa dirinya. Mendapatkan dukungan dari istrinya, James pun segera menyusul Johnny, tetapi langkahnya harus terhenti sebab Nakamura telah bersiap membunuh dirinya. Sementara itu di luar sana, Johnny yang melihat Marcus akan kabur dengan menggunakan kapal, segera berlari, menubruk tubuhnya agar Marcus tidak bisa kemana-mana. Menyadari kalau dirinya bisa saja mati dengan sebuah pistol yang berada di dekat Marcus, Johnny lalu mencoba mengajak Marcus untuk mengakhiri pelarian ini dengan baku hantam, sebab sebagai seorang laki-laki mereka harus bersikap jantan. Marcus merasa tertantang dengan ucapan tersebut dan menuruti permintaan Johnny untuk berduel dengan tangan kosong. Pertarungan di dalam sana semakin seru saja, sebab selain handal dalam menggunakan pistol, Nakamura juga terlihat sangat handal dalam memakai sebuah pedang. Are you ready? Let's dance. Kelincahan dalam menyerang, Nakamura memang unggul, tetapi dalam fisik dan kekuatan, James jauh lebih unggul dibandingkan dengan dirinya. Berhasil membunuh Nakamura, James pun segera menyusul ke tempat saudaranya berada, yang saat ini terlihat sangat kewalahan dalam menghadapi Marcus. Dia mengerang kesakitan, menerima semua serangan dari Marcus, bahkan dia hampir saja mati di tangan Marcus jika andai saja granat yang dia ambil dari dalam rumah Marcus tidak dia tarik pinnya. Sebuah ledakan hebat menghempaskan mereka berdua, dan James yang melihat saudaranya itu masuk ke dalam air, segera berlari, berenang ke dasar sungai demi bisa menyelamatkan adiknya yang terluka. James sangat lega, sebab bisa menyelamatkan Johnny, meskipun luka yang dideritanya sangat banyak. Keesokan harinya, detektif Rennet menangkap Peter di kantornya, sebab dia terbukti bersalah atas beberapa kejahatan yang telah dilakukannya.
Keluarga Walter pun juga terlihat di luar sana dan hanya bisa memandangi orang yang selama ini mereka anggap sebagai paman ternyata telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan sebelum film berakhir, beberapa waktu setelah kejadian itu terlihat James beserta dengan semua keluarganya sedang menikmati suasana hangat di pantai sore hari itu. Johnny pun terlihat berada jauh dari mereka, sebab dia ingin sedikit mengenang masa-masa di saat dulu ibunya masih hidup. Tuan K tiba-tiba di belakangnya, mengucapkan terima kasih karena dia dan saudaranya bisa menghancurkan Yakuza beserta dengan Marcus. Tuan K sadar kalau keberadaan orang-orang itu malah akan menghancurkan suasana yang damai di sini bila sampai tempat perjudian itu dibuka. Sebelum berpisah, Tuan K memberikan selembar kertas berisikan sebuah nama yang diyakini oleh Tuan K adalah pembunuh ibunya. Johnny lalu menemui James dan memberikan kertas yang berisikan sebuah nama pembunuh ibunya. Melihat hal itu, kali ini James tidak akan menghentikan aksinya. Malahan dia akan mendukung apapun keputusannya itu. Apalagi saat ini, seharusnya mereka berdua bisa menikmati hidup sebab mungkin tujuan Walter mengirimkan USB itu kepada dirinya agar mereka berdua bisa menikmati uang 12 juta dolar milik penjahat-penjahat itu. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!